Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Lab Sea. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai struktur data ya teman-teman. Jadi struktur data itu kurang lebih mirip lah seperti array kalau di bahasa C ya teman-teman. Nah, kalau di Python ini ada 4 struktur data. Yang pertama ada list, yang kedua ada tuple, yang ketiga ada set, dan yang keempat ada dictionary. Nah, oke, langsung aja kita belajar. Yang pertama di sini ada list ya. Jadi list itu merupakan struktur data yang teratur atau terorganisir dan dapat diubah. Nah, untuk sintaksnya ini list ya, ada variabel, kita sebutin variabel sama dengan, lalu kita buka dengan kurung siku, lalu isi dengan value dan ditutup juga dengan kurung siku lagi. Contohnya seperti ini nih. Di sini ada variabel buah dan kita isi buah ini dengan apel, jeruk, dan pisang. Semisal kita mau mengakses datanya atau memanggil data dari buah ini gitu. Misalkan saya mau ngeprint apple. Nah, kita tinggal panggil aja print buah lalu dengan indeksnya ya teman-teman. Karena ini kenapa di 0? Karena indeks di Python itu berawal dari 0 ya teman-teman. Jadi apel ini 0, jeruk 1, pisang 2. Seperti itu. Jadi misal kita mau ngeprint apel, maka kita isi dengan indeksnya 0. Seperti itu kurang lebih. Nah, misalkan kita mau mengakses nih lebih dari satu gitu. Saya cuma mau mengakses apel sama jeruk aja, nggak usah pakai pisang. Nah, itu kita bisa pakai range ya teman-teman. Di sini bedanya sama ini kita tambahin batasan akhir. Jadi batasan akhirnya di sini 2. Ini akan menampilkan apel sama jeruk. Tapi kok ini di sini 2 ya? Nah, jadi kalau di Python itu seperti ini tuh sama kayak gini. 0 hingga kurang dari 2, seperti itu kurang lebih. Jadi istilahnya kayak gini, dan ini nggak ada cara lain ya kayak gini ya. Jadi kita ini rumusnya istilahnya kayak n-1 gitulah di sini. Nah, jadi dia bakal stop sampai di indeks ke-1, dia nggak bakal sampai indeks kedua, seperti itu. Ini coba kita run ya. Nah, seperti yang kita lihat yang pertama, ini yang print buah 0, yang kedua ini dengan range dan dia cuma ngeprint sampai jeruk saja. Seperti itu teman-teman. Nah, semisal nih kita udah punya list nih, terus kita mau ganti, itu bisa ya teman-teman. Jadi dengan cara kita tinggal pilih indeks, misal apa yang mau kita ganti nih, jeruk. Saya mau mengganti jeruk ini dengan buah lain gitu, pakai durian dah, kita ganti durian ya, durian. Nah, ini yang pertama itu kita pilih indeksnya jeruk ini. Jeruknya ini kan ada di indeks pertama ke-1 ya teman-teman, ke-1. Nah, maka kita di sini tulis buah kurung siku 1 sama dengan durian. Ini bakal mengganti indeks ini. Si jeruk ini bakal diganti seperti itu teman-teman. Oke. Ini kita ganti ke 1 ya buat perbandingan. Oke, ini kita run. Nah, ini yang pertama kan yang sebelum diganti dan yang kedua setelah diganti. Jadi seperti itu cara mengganti data dalam list ya teman-teman. Oke, selanjutnya dalam list ini kita bisa menambahkan data, kita juga bisa menghapus data. Ada yang di list nih, misal kita mau menambahkan data dalam buah ini ada apel, jeruk, pisang, anggur, tapi saya mau ada mangga di sini. Nah, itu kita pakai fungsi namanya append ya teman-teman. Nah, itu kita tinggal ketik nama variabelnya, lalu kita tambahin fungsi .append. Nah, ini lalu kita tambahin tanda kurung,
kita tambahin tanda kurung, lalu kita isi dengan value yang mau kita tambahkan pada list ini, buah append mangga. Nah, fungsinya append ini apa teman-teman? Jadi append ini bakal menambahkan data ke indeks paling terakhir di sini pada list ini. Seperti itu. Jadi mangga ini bakal ada di posisi indeks keempat ya teman-teman. Oke, lalu misalkan kita, saya nggak suka sama pisang, saya mau menghapus pisang. Nah, seperti itu. Maka kita bisa pakai dot remove ya teman-teman. Di sini kita pakai nama variabel, lalu dot remove, dan kita bisa isi dengan data yang mau kita hapus. Misal pisang nih, ya kan. Nah, nanti ini akan menghapus pisang dari list ini. Coba kita run. Nah, ini kan yang pertama kita menambahkan ya, ada append, fungsi append. Nah, di sini ada apel, jeruk, pisang, anggur, dan mangga. Nah, yang kedua kita menghapus pisang dari list. Nah, sekarang pisangnya sudah tidak ada teman-teman. Jadi seperti itu. Oke. Nah, lalu kita bisa menggabungkan elemen dalam list. Ini maksudnya apa menggabungkan nih? Jadi menggabungkan tuh maksudnya kita punya dua list nih misalnya. Ada list 1, ada list 2. Nah, kita mau jadiin satu nih. Itu bisa teman-teman. Dengan cara kita bikin variabel baru nih, misalkan list ya, list sama dengan list 1 tambah list 2. Udah, seperti itu saja teman-teman. Tinggal kita tambahin. Oke nih, ya kan, ABC 1 2 3. Seperti itu teman-teman. Gampang kan? Gampang. Oke, lalu kita mau mengurutkan elemen dalam list. Nah, gampangnya di sini kalau kita mau mengurutkan elemen itu nggak sesusah pada bahasa C ya teman-teman. Itu pakai bubble sort atau apa? Enggak. Jadi pada Python ini kita udah punya fungsi sort nih. Jadi ini bakal fungsinya sort ini apa? Ini langsung mengurutkan isi dalam list ini sesuai abjad ya teman-teman. Jadi bakal diurutin isi ini sesuai abjadnya gitu. Misalkan kita mau mengurutkan dari yang paling akhir ke yang paling awal gitu, misal dari Z ke A gitu, itu kita bisa menggunakan sort, lalu kita tambahkan fungsi reverse sama dengan true. Ini akan membalikkan fungsi sort ini teman-teman. Maksudnya membalikkan fungsi sort itu dia bakal mengurutkan dari Z ke A, seperti itulah. Nah, coba kita run ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama sini ada anggur, apel, jeruk, pisang. Nah, yang terakhir yang kedua di sini ada pisang, jeruk, apel, anggur. Nah, seperti itu teman-teman. Ini kurang lebih list seperti ini ya guys, teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai tuple. Jadi tuple itu merupakan struktur data yang mirip dengan list, tapi bedanya dengan list, tuple ini bersifat immutable. Maksudnya apa immutable? Immutable itu maksudnya nggak bisa dirubah-rubah kayak list. Maksudnya gimana? Oke, nanti kita bahas. Nah, perbedaan pertama ya, salah satunya juga kalau tuple itu dia pendeklarasiannya menggunakan kurung, tanda kurung biasa, seperti ini. Ya kan, seperti ini. Oke, langsung aja kita cara mengakses elemen tuple kurang lebih sama ya kayak list. Kita tinggal panggil indeksnya aja. Nah, tapi di tuple itu kita bisa pakai metode lain nih. Yang kedua ada metode substitusi. Contohnya begini. Ini kita punya angka ganjil 135. Nah, kita mau menggantikan pendeklarasiannya gitu biar lebih simple. Nggak usah pakai kayak gini. Kita bisa gantikan dengan ABC nih, seperti ini. Ini ABC ini bakal merepresentasikan indeks yang ada di sini. A sebagai 1, B sebagai 3, C sebagai 5, seperti itu. Jadi kita tinggal print A, B, C kayak gitu. Ini kayak ibaratnya kita tuh bakal kayak gini nih. A sama dengan ganjil 0, kayak gini kurang lebih.
seperti itu. Cuman ini ya dipersingkat ya teman-teman. Oke, nah, coba kita run. Nah, ini pakai metode index sama pakai metode substitusi, kurang lebih sama aja ya teman-teman ya. Ya pakai yang mana aja terserah kalian, senyamannya kalian, seperti itu teman-teman. Oke, jadi yang kedua kita bisa menggabungkan elemen dalam tuple teman-teman. Caranya mirip sama kayak list, tinggal ditambahin aja kayak gini. Terus jangan lupa variabel ya. Ini oke, tinggal kita run. Nah, 1 2 3 sayang semuanya. Oke. Udah sih gitu aja sih. Ini untuk menggabungkan elemen cukup mirip ya sama list. Nah, di sini kita udah mencapai slicing. Apa maksudnya slicing? Slicing itu ketika kita mau menampilkan elemen yang cuman beberapa elemen yang mau kita tampilkan saja. Oke. Jadi yang pertama di sini misal kita mau menampilkan tuple nih. Menampilkan data yang di tuple ini tanpa elemen pertama. Kita tulis di sini tuple 1. Ini nama variabel ya teman-teman, nama variabel. Lalu kita pakai 1, terus kita kasih titik 2. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kita mau menyuruh programnya untuk membaca isi tuple dari indeks ke 1. Jadi langsung dari indeks ke 1, langsung dari 2 gitu. Nggak pakai yang pertama. Lalu yang kedua, di sini ada menampilkan 3 elemen pertama. Ini konsepnya sama ya, kayak tadi yang list itu yang pakai arrange sebenarnya. Jadi ini dia bakal menampilkan indeks 0 hingga indeks sebelum 3, sebelum indeks ketiga. Jadi 0, 1, 2. Jadi sampai 3 doang. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada menampilkan tanpa elemen terakhir. Ini sistemnya sama sebenarnya kayak yang pertama tadi. Cuman ini kita tinggal kasih indeks yang indeks terakhir, misalkan ini kan 6 itu ada di indeks ke-5 ya teman-teman, kita tinggal tulis 5. Jadi program bakal berhenti pada indeks ke-4, indeks sebelum 5, seperti itu. Coba kita run. Oke, ini yang pertama tanpa elemen pertama, yang kedua ada 3 elemen pertama, yang terakhir tanpa elemen terakhir, seperti itu. Nah, apa yang tadi di awal sudah aku bilang kan, kalau tuple itu bersifat immutable, maksudnya tidak bisa dirubah. Berbeda dengan list yang tadi kan kita bisa pakai append untuk menambahkan data, terus kita bisa pakai remove untuk menghapus data. Tapi kalau di tuple nggak bisa. Kita misalnya mau menghapus tuple, kita harus menghapus secara keseluruhan. Secara keseluruhan, kita hapus tuplenya, bukan datanya. Jadi ini satu kesatuan gitu, kita cuma bisa ngapus secara keseluruhan ya teman-teman. Ini coba kita run. Nah, error kan. Ini yang pertama sebelum kita hapus tuplenya. Lalu ini error karena tuplenya udah dihapus tapi tetap kita panggil. Seperti itu. Jadi di tuple ini kita nggak bisa mengubah data ya teman-teman. Jadi udah kayak gini, udah cukup kayak gini. Seperti itu. Kenapa di run lagi ya? Udah, kita tutup. Nah, selanjutnya mengurutkan elemen dalam tuple. Ini secara hakikatnya ya, tuple itu kan nggak bisa dirubah ya, seperti yang aku bilang tadi. Nah, misalkan kita mau mengurutkan elemen dalam tuple, kita harus pakai variabel baru. Nih, kita sekarang ini kita tambahkan tuple sort ya kan. Lalu kita pakai fungsi sorted, kita pakai tuple 1. Ini yang dilakukan sama programnya bakal ngapain nih? Jadi fungsi sorted ini yang pertama dia lakukan adalah mengconvert si tuple ini jadi list gitu. Jadi tuplenya bakal dirubah jadi list terlebih dahulu, lalu dia baru menjalankan fungsi sort seperti itu. Jadi ini tuplenya bakal dirubah jadi list baru di sort. Nah, misalkan kita mau pakai fungsi reverse, ya kita tinggal tambahkan fungsi reverse sama dengan true.
di belakangnya nama variabel ini. Nanti dia bakal menjalankan fungsi reverse ya. Jadi intinya dia bakal ngurutin dari yang terbesar ya jadi yang terkecil seperti itu. Nah, ini tuple. Ya, di sini kita lihat jadi list ya, berubah jadi list ya. Dia berubah jadi kurung siku gitu. Nah, ini yang kedua juga, ini yang menggunakan fungsi reverse, teman-teman. Nah, seperti itu kurang lebih untuk mengurutkan elemen pada tuple. Nah, kita udah sampai ke struktur data yang ketiga ya, teman-teman, yaitu set. Nah, di sini set itu merupakan struktur data yang tidak teratur atau terorganisir, dan set sendiri itu tidak memiliki indeks, sehingga set ini nggak bisa dipanggil dengan menggunakan indeks seperti struktur data yang lainnya. Dan pada set ini dia tuh nggak boleh ada anggota yang rangkap atau duplikat nih. Contoh misalnya di sini udah ada satu gitu di sebuah set, maka di sebuah set itu nggak boleh ada satu lagi. Jadi cuma ada satu doang harusnya, value yang sama gitu. Nah, untuk set ini biasanya digunakan melakukan operasi himpunan matematika seperti gabungan, irisan, selisih, dan lain-lain. Dan set sendiri ditulis dengan tanda kurung kurawal seperti ini, teman-teman. Oke, langsung saja ke implementasi dari set. Oke, di sini yang pertama kita bisa menambahkan elemen ke dalam set ya, teman-teman. Yang pertama dengan fungsi add, terus yang kedua dengan fungsi update nih. Nah, bedanya apa sih? Jadi fungsi add ini kita cuman bisa menambahkan satu value doang gitu. Nah, sedangkan untuk fungsi update kita bisa menambahkan dua value. Seperti itu, teman-teman. Tinggal kita .update, terus di sini tanda kurung, terus tanda kurung siku, jangan lupa teman-teman. Tinggal kita isi nih 5,6 kayak gitu. Itu untuk update. Untuk yang add seperti biasa aja pakai tanda kurung seperti itu. Nah, kita run coba. Nah, di sini udah selesai ya, ini 4123, terus ini 123 5 6 4 kayak gitu, teman-teman. Oke, langsung kita ke selanjutnya ya, teman-teman. Nah, di sini untuk yang selanjutnya kita dapat menghapus elemen dalam set seperti itu. Nah, di sini untuk yang pertama ada fungsi remove, teman-teman. Jadi untuk fungsi remove ini kita menghapus satu value dari sebuah set gitu. Contoh di sini kita mau menghapus mangga, ya kita tulis buah remove mangga. Nah, kenapa kok kita nulisnya mangga sih? Kok bukan pakai indeksnya aja kayak yang kemarin-kemarin gitu. Nah, karena di set sendiri ini tidak ada yang namanya indeks, maka kita langsung sebutin aja value-nya yang mau kita hapus nih. Contoh mangga, ya tinggal kita tulis aja mangga seperti itu. Nah, terus selain remove ada yang namanya discard. Ini contoh, ini sebenarnya sama aja sih. Untuk penggunaannya ya terserah kalian senyamannya kalian mau pakai yang mana. Ini sama aja. Di sini misalnya kita mau menghapus jeruk, ya tinggal kita tulis jeruk kayak gitu, teman-teman. Seperti itu. Sama aja sih, sama kayak fungsi remove. Nah, terus misal kita mau menghapus seluruh isi dari set ini, ya tinggal kita pakai sintaks yang namanya clear, teman-teman. Ini dia bakal menghapus seluruh isi dalam set buah seperti itu. Coba kita run. Nah, kan ini yang pertama kita dengan fungsi remove kita menghapus mangga nih ya, teman-teman. Nah, terus yang di fungsi discard kita menghapus jeruk. Sama aja ya, sama-sama menghapus satu value. Ini tergantung kalian mau pakai yang mana, terserah kalian. Nah, terus di sini ada yang namanya fungsi clear. Jadi dia bakal menghapus seluruh isi dari set buah seperti itu. Nah, lanjut langsung aja kita ke menggabungkan elemen dalam set nih. Nah, untuk menggabungkan elemen dalam set yang harus kita lakukan adalah dengan cara update ya, teman-teman. Contoh di sini ada set 1 gitu, isinya A, B, C. Nah, terus di sini ada set 2, isinya 1, 2, 3 seperti itu. Nah, cara menggabungkan dari dua set ini itu dengan cara update nih. Nah, jadi tinggal kita tulis saja set 1.update set 2. Nah, apa yang bakal dilakuin sama sintaks ini adalah dia bakal
menambahkan isi dari set 2 ini ke dalam set 1 seperti itu teman-teman. Nah coba kita run aja ya. Nah di sini udah ada 1, 2, 3 ya teman-teman yang ditambahkan ke dalam set 1 seperti itu teman-teman. Nah udah, langsung aja kita ke mencari selisih elemen dalam set. Seperti yang aku bilang tadi, kalau di Python set itu biasanya dibuat untuk sebuah operasi aritmetik gitu. Contoh di sini misalnya kita mau mencari selisih dari set 1 dan set 2 gitu. Di sini set 1 ada A, B, C, D, E gitu. Terus di set 2 ada B, C, D gitu. Misal kita mau mencari selisih, berarti kan B, C, D ini udah ada ya di set 1 ya. Nah, yang mau kita print berarti adalah A dan E-nya doang gitu. Nah, di sini kita bisa pakai sintaks yang namanya difference. Begini. Nah, ini sintaksnya gampang ya, tinggal set 1. Sorry, ini set 1. Ini set 1 dot difference set 2 seperti itu. Terus di sini jangan lupa ini ditulis set gitu ya. Biar hasil akhirnya tetap jadi set gitu, teman-teman. Oke, langsung kita run aja. Nah, di sini ya kan kita bisa lihat di sini A C D E B atau A P C T E sama aja. Terus di sini ada B C D gitu. Ini set 1, ini set 2. Terus di sini adalah difference. Jadi yang di print bakal A sama E doang. Gitu, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut aja ke struktur data yang terakhir atau struktur data keempat, itu ada dictionary, teman-teman. Jadi dictionary ini merupakan sebuah struktur data yang paling kompleks, yang lebih kompleks dari list, tuple, dan set. Nah, yang membedakan dictionary dengan struktur data yang lain itu, dictionary itu dia merupakan sebuah pasangan dari key atau kunci dan value atau nilai gitu. Sedangkan untuk struktur data lainnya itu cuma nilai tunggal gitu. Nah, kayak gimana sih maksudnya kunci dan value ini atau nilai? Nah, ini contoh kayak gini nih. Kita punya namanya dictionary yang ke-1 di sini. Nah, isi dari dictionary 1 ini ada calculus gitu. Ada 1, ada calculus. Ada 2, ada alpro. Ada 3, ada PPO. Nah, ini maksudnya gimana nih? Nah, jadi yang posisinya ada di kiri ini, itu dia berfungsi sebagai key atau kunci. Yang ada di kirinya, itu adalah value atau nilainya gitu. Jadi maksudnya nilai dari 1 ini apa? Nilai dari 1 ini. Jadi nilai dari 1 ini adalah calculus. Nah, untuk nilai dari 2 itu adalah alpro. Untuk nilai yang ketiga dari 3 ini adalah PPO, seperti itu. Jadi seumpama nih, misal kita mau manggil kalkulus gitu, kita mau ngeprint kalkulus, maka yang kita panggil adalah kuncinya aja gitu. Contoh di sini ada ya dict 1, terus di sini ada kuncinya gitu. Seperti itu, teman-teman. Jadi kan karena kalkulus sendiri ini udah dimasukin ke dalam 1 ini. Jadi kalau mau manggil ya tinggal panggil kuncinya aja gitu. Nah, untuk kunci sendiri itu nggak harus terpatok kepada integer ya, teman-teman. Kita bisa kok bikin kunci dengan bentuk string. Nah, di sini contoh nih, di sini nih. Ada key-nya, kuncinya Indonesia. Nilainya 1. Di sini ada kuncinya Malaysia, value-nya 2 atau nilainya 2. Terus di sini ada kuncinya Cina, value atau nilainya ada 3, seperti itu. Nah, misal kita mau manggil 1 di sini, ya kita panggil key-nya tetap. Meskipun lebih pendek 1, tapi tetap yang harus kita panggil adalah key-nya, kuncinya atau gitu. Nah, di sini kita memanggil 1 ya, tinggal kita panggil Indonesianya saja, seperti itu ya, teman-teman, sama kayak yang kayak ini. Yang dipanggil 1-nya doang gitu. Nah, di sini untuk membuat dictionary itu kita bisa bikin sebuah variabel kayak begini, bio dictionary, atau kayak dictionary biodata gitu lah, misalnya kita mau bikin ya. Nah, itu tinggal kita bio dictionary sama dengan dict tanda kurung
Terus di sini di dalam tanda kurung kita kasih kurung kurawal ya teman-teman. Terus baru kita kasih key kuncinya sama value-nya gitu. Di sini contoh nama, kunci dari nama ini. Ini kuncinya nama, isinya Aditya. Terus di sini kuncinya age atau umur, value-nya 20 atau isinya 20 kayak gitu. Misal kita mau ngeprint ya kayak yang di atas, tinggal kita panggil kuncinya aja nih. Kita mau ngeprint Aditya nih, kita panggil kuncinya ya nama itu. Nah, sekarang kita print. Nah, ini kan yang karena tadi kita panggilnya 1, maka yang keluar adalah kalkulus. Nah, terus di sini kita panggil Indonesia, maka yang keluar adalah 1. Nah, terus di sini kita panggil nama, yang keluar adalah Aditya, kayak gitu. Jadi kalau manggil-manggil, kita tinggal panggil kuncinya aja, seperti itu, teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya di sini misal kita mau menambahkan elemen ke dalam dictionary, itu juga bisa ya, seperti struktur data yang lainnya, kayak gitu. Nah, caranya gimana? Pertama, yang sudah jelas kita deklarasiin dulu dictionary-nya gitu. Di sini ada namanya dictionary, terus kita pakai kurung kurawal. Ini kosongin aja karena bakal kita tambahkan di bawah nanti gitu ya kan. Nah, terus baru kita menambahkan elemen baru di sini dengan sintaks. Ini contohnya di sini, ini adalah nama variabelnya atau nama dictionary-nya. Terus di sini kita kasih kurung siku, terus itu key-nya ya, kuncinya. Misal nih, ini kuncinya nama gitu ya kan. Nah, dan nanti nama ini bakal diisi dengan Aditya gitu. Terus di sini ada age atau umur bakal diisi dengan 20. Terus di sini ada work atau pekerjaan diisi dengan developer kayak gitu. Nah, ntar tinggal kita print aja setelah kita tambah-tambahin. Ingat ya, yang di sini itu adalah kuncinya atau key-nya. Yang di kanan itu adalah value atau nilainya kayak gitu. Jangan kebalik ya teman-teman. Nah, ini kita run. Nah, sini kan ada nama diisi oleh Aditya. Ada umur ada diisi oleh 20. Di sini ada work atau pekerjaan diisi dengan developer. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang terakhir di sini adalah ada menghapus elemen dalam dictionary. Nah, di sini kita udah punya sebuah dictionary yang berisi dengan kalkulus, alpro, pbo, lk, dan jarkomdat seperti itu. Nah, misal kita mau menghapus salah satu atribut dari dictionary ini, kita bisa menggunakan fungsi del nih. Nah, fungsi del sendiri ini dia bakal menghapus satu elemen dari dictionary ini. Yang kita panggil adalah kuncinya aja ya, sama kayak tadi misal kita mau ngeprint kayak gitu. Kita tinggal sebutin kuncinya aja nih. Misal kita mau menghapus kalkulus ya, kita tinggal tulis 1 kayak gitu aja sih, teman-teman. Nah, terus ada cara lain itu dengan pop. Ini sama ya kayak del ini ya, pop ini. Jadi dia bakal menghapus satu elemen dari dictionary. Nah, di sini kita mau menghapus alpro, maka kita ya panggil 2 di sini. Seperti itu, teman-teman. Nah, terus di sini ada yang namanya pop item. Ini kenapa nih pop item kok nggak diisi sama key atau kunci? Karena pop item itu dia bakal menghapus elemen paling kanan atau paling terakhir dari sebuah dictionary. Kalau di sini yang bakal dihapus adalah jarkomdat gitu, karena dia yang paling kanan kan. Jadi seperti itu, nggak perlu kita isi-isi lagi kayak 5 kayak gitu, nggak perlu ya teman-teman. Dia secara otomatis bakal menghapus elemen paling kanan. Nah, terus di sini yang terakhir adalah metode clear. Metode clear ini sama seperti struktur data yang sebelumnya. Jadi metode clear ini dia bakal menghapus seluruh dari dictionary 1 ini. Seperti itu. Bakal disikat bersih ya sama clear ini. Coba kita run deh. Nah, di sini yang pertama ada 5. Terus di sini yang kehapus ada kalkulus. Karena kita del ya, teman-teman. Terus di sini kita hapus alpro dengan fungsi pop. Terus yang terakhir di sini kita hapus dengan fungsi pop item ya. Jadi yang terhapus adalah jarkomdat gitu. Terus yang terakhir di sini ada fungsi clear
yang dimana dia bakal menghapus seluruh isi dari dictionary ini gitu teman-teman. Itu untuk fungsi clear ya teman-teman, seperti itu. Oke, sekarang materinya sudah habis teman-teman. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian. Tetap semangat untuk belajar teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.